Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septiana Ningrum. Saya di sini adalah mahasiswa gizi dari Prodi Universitas Kusuma Usada Surakarta, dan di sini saya akan memberikan demonstrasi bagaimana cara kita itu merebus sayuran agar kandungan gizinya itu tidak hilang. Sebelumnya, dari demonstrasi perebusan sayur ini sangat berhubungan dengan anemia, karena tema pada hari ini adalah anemia pada ibu hamil. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu anemia pada ibu hamil. Anemia pada ibu hamil itu sering terjadi pada ibu hamil dengan kadar hemoglobinnya itu di bawah 11. Dan pada terjadi itu trimester 1 dan 3, atau kadar hemoglobinnya itu kurang dari 10,5 pada trimester 2. Dampak anemia tersebut untuk janin itu antara lain akan menyebabkan abortus, terjadi kematian pada janin, berat badan janin itu lebih rendah, terus bisa menyebabkan cacat bawaan. Untuk dampak dari ibu hamil sendiri itu adalah terjadinya ketuban pecah dini dan terjadinya pendarahan saat persalinan. Untuk itu, di sini ada suatu pola makan yang cocok untuk anemia agar tidak terjadi pada ibu hamil, yaitu pola makan yang baik selama kehamilan dapat membantu tubuh mengatasi permintaan khusus karena hamil, serta memiliki positif pada kesehatan bayi. Pola makan sehat tersebut adalah dengan dikonsumsi ibu hamil harus memiliki jumlah kalori dan zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan seperti karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin, baik mineral ataupun serat. Dan di sini sebagai contoh demonstrasinya adalah saya menggunakan sayur bayam, karena sayur bayam di sini terkenal akan kandungan zat gizinya. Sebelumnya, bagaimana cara kita melakukan atau merebus suatu sayuran itu agar kandungan gizinya tidak hilang adalah pertama, sebelumnya kita akan mencuci sayuran tersebut sampai bersih dulu untuk menghilangkan suatu bakteri yang tertempel pada sayuran tersebut. Selanjutnya, saat kita memasak sayuran itu tidak boleh lebih dari 4 menit, karena sayuran yang lebih dari 4 menit itu kandungan gizinya akan hilang. Jadi paling baik sayuran tersebut, contohnya seperti bayam yang mudah lunak itu direbus cukup 1 menit saja. Caranya itu dengan cara kita merebus air terlebih dahulu sampai air tersebut mendidih. Kemudian saat air itu mendidih, kita baru memasukkan sayur tersebut, tunggu sampai 1 menit baru dimatikan. Nanti akan saya contohkan bagaimana cara kita merebus sayur tersebut dengan benar. Sebelumnya, terima kasih atas perhatiannya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang bagaimana cara merebus sayuran tersebut. Akan memberikan suatu demonstrasi bagaimana cara kita merebus bayam yang baik agar kandungan gizinya itu tidak hilang ataupun berkurang. Karena sebelumnya saya akan menyiapkan bayam secukupnya. Selanjutnya saya menyiapkan irisan bawang putih dan bawang merah, dan kemudian setengah sendok teh garam. Sebelumnya kita menyalakan api terlebih dahulu. Tunggu air itu sampai mendidih. Karena apa? Kalau kita sudah mendidih, bayam ini tidak boleh direbus selama lebih dari 4 menit. Kita cukup merebusnya 1 menit. Gimana caranya? Kita tunggu air ini mendidih dulu, baru kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya. Setelah itu, setelah mendidih sekali gitu, kita baru memasukkan bayamnya, tunggu sampai 1 menit baru dimatikan. Oke, selanjutnya ketika air sudah mendidih seperti ini, kita baru masukkan irisan bawang putih dan bawang merah. Tunggu selama kurang lebih 1 menit. Selanjutnya kita masukkan bayam di air yang mendidih. Tunggu selama 1 menit ya. Oke, ini sudah 1 menit. Bentuknya seperti ini ya. Lalu kita matikan kompornya. Kalau untuk saya
Saya memberi garam itu setelah kompor dimatikan atau nunggu selama air itu agak dingin baru kita beri bumbu. Beri bumbu garam ini setengah sendok teh atau secukupnya saja. Oke. Jadi inilah bentuk dari bayamnya tadi. Oke, baiklah ibu-ibu, ini adalah hasil demonstrasi saya bagaimana cara kita merebus sayuran itu tidak berkurang kandungan gizinya atau hilang kandungan gizinya, terutama pada sayuran bayam yang terkenal akan kandungan zat besinya. Jadi kita merebusnya itu tidak boleh lebih dari 4 menit, cukup 1 menit saja. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.